Pelindung tampan. Sebelum lanjut episode 251 sampai 255 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Membantu menyalakannya. Episode 251. Bang G. Kamu di sini. Duduklah dengan cepat, aku akan memberitahu dapur untuk menyiapkan makanan. Bos menyapanya, menyerahkan sebatang rokok, dan membantunya menyalakannya. Tidak ada yang harus dilakukan hari ini. Ini di sini untuk mengumpulkan biaya perlindungan. Kata pria besar itu menggantungkan rokoknya. Apakah uang perlindungan sudah siap? Teriak dua pria besar lainnya. Kuaso. Ready. Bos buru-buru mengeluarkan setumpuk uang kertas dari saku di pinggangnya, dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada lelaki besar itu. Pria besar itu mendengus tanpa senyum, bisnis bagus, haha, saudara Huo sudah bicara, lain kali biaya perlindungan akan naik. Tidak, Brother Bang, sulit untuk melakukan bisnis di sebuah toko kecil. Katakan pada Brother Huo, bisakah kamu berhenti menaikkan biaya perlindungan? Kata bos dengan ekspresi sedih. Itu tidak baik. Huo berani menentang apa yang dikatakan Brother Huo. Saya pikir Anda tidak ingin membuka warung ini. Pria besar itu menatap dingin pada bos. Bos itu ketakutan. Jangan, Bang Ge, tenang. Kuina Bai mendengus dingin dan berdiri. Mengumpulkan biaya perlindungan. Ular tanah yang berani menjuntai di bawah hidung Kapten Batalion Polisi Kriminal hanya tidak ingin hidup. Kakak, jangan pergi ke sana, mereka ramai. Tang Yu tahu apa yang ingin dilakukan Kuina Bai, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ada apa dengan terlalu banyak orang? Ya, ketika kakakmu seorang vegetarian. Sudah waktunya untuk bergerak setelah makan, Kuina Bai bersenandung. Setelah lama tanpa melakukannya, tangan Kuina Bai juga gatal, dan Lenden Sen memijatnya, energinya tidak normal. Sekarang saya baru saja melihat kejadian seperti itu wajar untuk memberi ular tanah pelajaran. Kakak. Tang Yu berpikir untuk berdiri dan memegang Kuina Bai, tetapi Lenden Sen memegangnya dengan satu tangan. Untuk apa yang kamu takutkan, biarkan kakakmu bertindak. Selain itu, jika dia tidak bisa mengalahkan tiga garpu konyol ini, akan ada kakak laki-lakimu dan aku, Lenden Sen tertawa. Tang Yu sedikit terdiam. Kapan itu, Lenden Sen benar-benar bisa tertawa dengan tenang. Tapi melihat tubuh Lenden Sen, sepertinya dia tidak bisa bertarung. Tang Yu merenung, dan jika Kuina Bai tidak bisa melakukannya, dia akan pergi sendiri. Lenden Sen telah melihat keterampilan Kuina Bai dan dia cukup bagus. Lebih dari cukup untuk berurusan dengan tiga orang ini. Ketika tiga pria kokoh melihat seseorang mendekat, mata mereka beralih ke Kuina Bai satu demi satu. Ponytail tunggal sederhana Kuina Bai menyoroti wajahnya yang cantik dan glamor. Mengenakan gaun one piece panjang musim panas, kainnya sedikit tipis, dan tidak bisa menutupi sepasang tinggi kaki montok, kaki ramping, pinggang ramping, dan tubuh terlihat sangat panas. Tinggi, seksi, glamor, dan terbaik. Penggalian. Luar biasa di bumi. Mata mereka bertiga tegak, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan sambil tersenyum. Haha, aku hanya tidak menyadari ada gigi yang sangat besar di gigi. Seorang lelaki tegap tersenyum dan menunjukkan asteris. Pria bernama Bang Ge menyingkirkan pria besar yang sedang berbicara dengan Kuina Bai, dan segera mengambilnya. Kecantikan, apa yang bisa saya makan di warung makan ini? Tunggu kakak saya untuk membawa Anda ke hotel yang lebih baik dan minum wine, mengobrol sebentar, buka kamar. Hei, bertukar perasaan, bagaimana menurutmu? Mendengar bahasa kotor orang-orang ini, Kuina Bai merasa sakit dan wajahnya yang cantik tampak seperti es. Kamu di sini untuk melawan ular dan mengumpulkan biaya perlindungan secara paksa. Apakah kamu tidak takut ditangkap oleh polisi? Kuina Bai mendengus dingin. Polisi. Ketika mereka bertiga mendengar kata ini, mereka tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, dan kemudian tertawa dengan suara bulat. Hahaha, jenis burung apa itu polisi? Polisi ada di sini, aku akan memerasnya. Pria bernama Bang Ge tertawa dari telinga ke telinga, dan dua lainnya bersandar ke depan dan kembali bersama-sama tertawa. Aku polisi. Mata Kuina Bai bisa meledak, dan orang-orang ini terlalu sombong. Polisi. Tawa ketiganya berhenti tiba-tiba, ekspresi mereka berubah,
dan mereka melihat ke atas dan ke bawah Kuina Bai beberapa kali. Haha, aku sudah bermain dengan begitu banyak wanita, dan belum bermain dengan bunga polisi, diberkati malam ini. Wajah cantik Kuina Bai berubah menjadi hijau dan putih, dan mencibir, saya ingin melihat bagaimana Anda ingin bermain. Begitu suara itu jatuh, Kuina Bai meraih lengan kokoh Bang Ge dengan satu tangan, dan menariknya dengan keras. Uh. Bang Ge tidak menyangka wanita ini begitu gesit, dengan pusat gravitasi yang tidak stabil, dia mendorong maju beberapa langkah. Kuina Bai mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya, mengenai pangkal hidung Bang Ge dengan pop. Apa? Dengan teriakan, Bonge jatuh telentang dengan mimisan. Bang Ge. Dua lainnya terkejut dan buru-buru membantu Bang Ge berdiri. Gadis jalang, kamu mencari kematian. Dengan dengusan dingin, Kuina Bai melangkah maju dengan tendangan, kaki angin puyuh, dan menendang seseorang di kepala. Orang itu jatuh ke tanah, menatap bintang emas, dan tidak bisa bangun. Brengsek. Yang tersisa bergegas mendekat dan mengecam perut Kuina Bai dengan pukulan. Kuina Bai berbalik dengan elegan dan menendang muka dengan muka. Dahi yang tidak beruntung itu menyentuh sudut meja dan pingsan. Butuh waktu kurang dari 30 detik untuk menyelesaikan tiga pria besar, kecantikan ini terlalu kuat. Ada suara seruan dari kerumunan. Lagi pula Kuina Bai juga adalah kapten korps polisi kriminal. Dia telah belajar kungfu sejak dia masih kecil, dan keterampilannya secara alami tidak sebanding dengan gangster biasa. Kerja bagus. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Tang Yu berdiri dan bertepuk tangan terlebih dahulu, dan ada tepuk tangan meriah dari kerumunan. Kuina Bai mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan memerintahkan polisi untuk menangani masalah ini. Siapa kamu? Bang Ge bangkit dengan gemetar, hidungnya masih berdarah, dan dia memandang Kuina Bai dengan ngeri. Kuina Bai meletakkan telepon, mencibir, menendangnya, dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang ada di kaki tanganku? Rekrut semuanya untukku. Bang Ge tertabrak perut, mengira dia sudah ditanam, dan dia bertemu dengan seorang polisi wanita yang kejam, tapi sayangnya dia tidak membawa pisau. Memikirkan hal ini, sebuah mobil penumpang kecil dari Wuling Glory melaju dan berhenti di gerbang kedai makanan. 6 atau 7 anak muda yang kuat di masyarakat mengobrol sambil merokok, dan keluar dari mobil berbicara dan tertawa. Mata Bang Ge menyala, seolah-olah dia melihat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Dia berteriak ke arah seberang, harimau, datang dan selamatkan aku. Ketika dia berteriak di sini, pria di sana melihat 3 orang yang jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah. Bang Zi, ada apa denganmu? Persetan, berani untuk mengalahkan saudara Lao Su, saudara, hentikan itu. Ke-6 atau 7 penjahat itu jelas berada di kelompok yang sama, masing-masing mengeluarkan parang dari pinggangnya, dan tidak bisa membantu tetapi bergegas menuju kedai makanan. Potong orang. Saya tidak tahu siapa yang memanggil, seluruh warung makan berantakan, semua orang meledak dan lari panik, meja dan bangku semuanya terbalik. Melihat bajingan yang memegang pisau bergegas, Kuina Bai terkejut. Tang Yu menjadi pucat karena ketakutan, Lenden Sen berdiri dengan tusuk gigi di mulutnya, melirik kelompok bajingan dengan tenang, dan berjalan perlahan. Siapa yang melakukannya? Episode 252. Siapa yang melakukannya? Seorang pria muda dengan tato berambut kuning meraung dan membantu Bang Ge. Ini dia, gadis itu. Bang Ge langsung memanggil Kuina Bai dengan tergesa-gesa. Sobat. Ya ampun, masih cantik. Kerumunan memandang Kuina Bai di belakangnya, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Wanita cantik seperti itu benar-benar langka. Kecantikan, keterampilan bagus. Huang mau melirik Kuina Bai, Yin dan yang aneh. Kuina Bai melihat bahwa pihak lain penuh sesak, dan mereka semua memegang pisau, menunjukkan sedikit kewaspadaan di wajahnya yang cantik. Bawa dia pergi dulu, gadis ini memanggil polisi. Bang Ge berteriak. Polisi. Kerumunan itu terkejut. Jangan sakiti kecantikannya, bawa dia pergi, dan buka kamar lain kali, biarkan saudara-saudara bergiliran disegarkan. Huang Maoyin tersenyum. Para gangster bahkan lebih bersinar, dan wajah mereka penuh kegembiraan, produk yang luar biasa ini lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada gadis di klub malam. Ditambah dengan temperamen glamor Kuina Bai, orang tidak bisa tidak memikirkan bagaimana kecantikan ini akan terasa di tempat tidur. Ini sangat luar biasa.
Kuina Bai berteriak, keluar. Oh, gadis kecil itu sangat bangga, aku tidak tahu apakah dia bisa bangga bahkan di tempat tidur. Kerumunan memblokir jalan Kuina Bai satu demi satu, dan semua orang tersenyum aneh. Mata Tang Yu menyala, dan dia ingin bergegas memukuli orang-orang ini. Begitu dia berdiri, dia didorong oleh Landen Sen. Landen Sen menuang setengah botol bir, mengambil botol itu dan berdiri. Dia juga akan melakukan latihan setelah makan malam. Haha, Huang mau bergegas maju terlebih dahulu. Kuina Bai menamparkan bibirnya dan menendang dada Huang Mao. Bahkan sebelum dia menyentuh sehelai rambut Kuina Bai, Huang Mao terbang keluar dan menabrak pengganggu, dan keduanya jatuh ke tanah. Brengsek, berani melakukannya. Ayo. Sekelompok orang berteriak dan bergegas. Kuina Bai mundur lagi dan lagi, ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan dia tidak tahan sendirian. Pada saat ini, sebuah mobil BMW melaju dan berhenti di gerbang kedai makanan. Melihat kekacauan di sini, satu orang keluar dari mobil. Dia adalah pria botak gemuk dengan jas, tetapi Sun Huo, yang kedua di komando geng Hualong. Sun Huo sekarang mengendalikan pasar petani, 2 bar, dan beberapa jalan komersial di kota Huahai, dan dia memiliki lebih dari 100 kuda di bawahnya. Geng Hualong kehilangan beberapa orang karena perampokan narkoba di dermaga. Selain itu, polisi telah sangat aktif dalam kegiatan anti-narkoba dan anti-kriminal baru-baru ini, dan geng Hualong telah banyak ditekan, dan ada kekurangan dana. Terakhir kali ia diperas oleh Landen Sen oleh puluhan juta, Sun Huo sangat marah dan memutuskan untuk menghasilkan uang ketika Yuan Ye di rumah sakit. Sun Huo baru-baru ini memperluas ruang lingkup kegiatannya, tidak, beberapa minggu yang lalu, ruang lingkup kegiatan Hualong Gang mencapai jalan-jalan komunitas di dekat rumah Kuina Bai, dan sedang mempersiapkan untuk menyusup ke jalan-jalan di sini dan mengumpulkan biaya perlindungan. Sun Huo tidak di sini untuk memeriksa malam ini. Sial, Xiao Niangpi benar-benar memiliki 2 tangan, biarkan aku melihat apakah aku tidak melepas pakaianmu. Huang mau bangkit dan segera bergegas. Bajingan bermata malang hendak meraih dada Kuina Bai dengan tangan besar, dan wajah Kuina Bai pucat. Tepat pada saat ini, Landen Sen tiba-tiba melintas, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Kuina Bai, meraih lengan bajingan itu dengan yang lain, dan membuangnya. Ah! Pria itu menjerit dan terbang keluar. Dengan "kang" yang keras, mobil itu mengenai bagian depan mobil Wuling Rongguang, dan kaca pecah. Kerumunan terkejut, anak ini terlalu kuat. Berani mengurus bisnis kita. Semua orang membunuhnya sampai mati. Huang mau berseru lebih dulu, menikam Landen Sen dengan pisau baja. Pisau menyala dan bergegas menuju Landen Sen. Kakak, Tang Yu terlalu takut untuk melihat lagi. Landen Sen mengangkat bahu, tidak peduli berapa banyak gerombolan yang datang, tidak ada ancaman baginya. Kuina Bai di tangannya mengangkat kepalanya dan melirik Landen Sen, ekspresi wajahnya jelas sedikit tidak senang. Saya tidak bergerak sekarang, dan saya harus menunggu sampai saya dalam bahaya sebelum keluar untuk menjadi tampan. Kuina Bai diam-diam membenci Landen Sen di dalam hatinya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Landen Sen masih sangat maskulin ketika dia melangkah maju, dan dia bisa menangkap hati banyak wanita cantik sekarang. Sejujurnya, dipegang oleh Landen Sen seperti ini, Kuina Bai dipenuhi dengan rasa aman yang tak tertandingi selain rasa malu detak jantungnya. Kuina Bai tidak tahu mengapa dia memiliki psikologi sedemikian untuk bajingan seperti itu. Melihat seseorang terbang tiba-tiba, Sun Huo, yang baru saja keluar dari mobil, terkejut dan berteriak ke persneling, "Sial, ada apa?" Momen selanjutnya. Apa? Apa? Jeritan datang satu demi satu, dan sekelompok gangster tidak punya waktu untuk menanggapi Sun Huo, mereka ditendang jauh oleh Landen Sen dengan tendangan kiri dan kanan. Ah! Dengan teriakan lain, tubuh Huang mau menabrak Sun Huo. Sun Huo terkejut dan buru-buru membawanya dengan tangan besar. Rambut kuning itu ditendang tanpa sadar, dadanya jelas runtuh, mulutnya penuh darah. Brengsek, siapa itu? Sun Huo memerah, mengeluarkan belati dan bergegas masuk. Hanya memukuli anak buahnya seperti ini di depannya, aku benar-benar tidak ingin hidup. Melihat tendangan 3,5 Landen Sen, Tang Yu tidak bisa membantu bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Kuina Bai juga dalam suasana hati yang baik. Bajingan sombong seperti itu harus diurus.
Setelah merobohkan bajingan terakhir, Landon Sen tersenyum pada Kuina Bai di tangannya. Sepertinya beberapa kegiatan telah berlebihan. Kuina Bai, ini seharusnya menjadi pertahanan yang sah, kan? Pinggang Kuina Bai sangat lembut, dan tangannya terasa sangat tidak normal. Aroma samar masih melayang di tubuhnya, yang tampaknya merupakan aroma shower gel. Apakah kamu dianggap sebagai pertahanan yang sah? Biarkan aku turun dengan cepat. Kuina Bai bersenandung. Kamu bisa turun sendiri, dan aku tidak menghentikanmu untuk turun. Landon Sen menggaruk kepalanya. Meskipun dia memegang Kuina Bai dengan satu tangan, Kuina Bai sepertinya memeluknya dan tidak melepaskannya. Wajah Kuina Bai memerah ke akar telinganya, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia segera melepaskan tangannya dan melepaskan diri dari pelukan Landon Sen. Saudaraku, kau luar biasa, sangat tampan. Tang Yu berlari, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dan mengacungkan ibu jari lagi dan lagi. Landon Sen berkata, begitulah. Saudaraku, kau benar-benar idola saya, dan saya ingin menjadi pria seperti Anda. Mata Tang Yu berbinar. Landon Sen sangat terampil, kaya dan tampan, dan dapat menemukan sepupu yang begitu baik, dia hanya elit pria. Kuina Bai melirik Landon Sen diam-diam, tidak termasuk beberapa alasan karakter Landon Sen, orang ini memang cukup baik sebagai pria. Kuina Bai telah berolahraga sejak dia masih kecil, dan telah melatih pasukan khusus selama beberapa tahun. Dia memiliki visi alami. Dia tidak suka wajah putih kecil generasi kedua yang kaya seperti Terong Yan, dia harus menemukan pacar yang setidaknya lebih baik dari dirinya. Tapi kekuatan Landon Sen agak terlalu kuat. Kemana saya pergi? Wajah Kuina Bai memerah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk menjernihkan pikirannya. Siapa ini? Sun Huo bergegas masuk dengan wajah ganas dan meraung liar. Tang Yu tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat pria botak yang kuat. Landon Sen melirik Sun Huo, menunjukkan ekspresi terkejut, apakah kamu? Sen. Landon Sen. Sebelumnya, itu karena gelap di tengah malam sehingga dia tidak bisa melihat penampilan Landon Sen sekarang. Setelah Sun Huo melihat wajah Landon Sen, dia terkejut, dan pisau di tangannya hampir terlepas. Siapa yang berani? Episode 253. Namamu Sun Huo. Landon Sen tiba-tiba teringat dan menyeringai. Sun Huo ketakutan, dia hanya bertanya-tanya siapa yang berani melakukan hal seperti itu dengan berani, ternyata orang cabul seperti Landon Sen. Setiap kali saya bertemu Landon Sen, tidak ada yang baik, dan dia diperas oleh puluhan juta orang ini. Tuannya dipukuli di rumah sakit, dan Sun Huo tidak berani memprovokasi Landon Sen. Hari ini, saya menuangkan cetakan darah dan saya bertemu dengan bintang jahat Landon Sen lagi. Ekspresi Sun Huo mendung dan cerah untuk sementara waktu, dan dia segera memasang wajah tersenyum untuk menyambutnya. Apa? Hahaha, ternyata itu adalah Brother Lang, lama tidak bertemu. Siapa? Saudaramu Lang, keluarlah. Seru Landon Sen. Sun Huo gemetar ketakutan. Kuina Bai di samping melirik Sun Huo, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang harus kamu lakukan dengan orang-orang ini? Kuina Bai baru saja mendengar bahwa Bang Ge berbicara tentang, saudara Huo, mungkinkah orang ini? Tidak masalah. Sun Huo menggelengkan kepalanya seperti mainan. Lalu mengapa kamu terburu-buru? Kuina Bai bertanya dengan mata dingin, sedikit tidak percaya. Dahi Sun Huo berkeringat dingin, dan dia dengan keras kepala berkata, Saya melihat seseorang berkelahi di sini, jadi bagaimana jika saya ingin datang? Jalan. Lihat ketidakadilan dan gambar pisau untuk membantu. Saya tidak mengharapkan saudara Lang, oh tidak, Tuan Sen telah menyelesaikannya. Ini luar biasa. Sun Huo berkata sambil menggaruk kepalanya, itu terlihat seperti itu, dan Kuina Bai hampir tertipu. Tepat pada saat ini, seorang bajingan yang jatuh ke tanah terbangun, memutar tubuhnya, mengangkat kepalanya keras untuk melihat Sun Huo, matanya menyala. Kakak Huo, kamu harus mengajari anak ini pelajaran. Bajingan itu berkata kepada Sun Huo sambil berteriak. Wajah Sun Huo tiba-tiba berubah hitam. Aku asteris lumpuh. Anjing, bukankah ini menyakiti Lao Su? Sun Huo meraung keras di hatinya, ingin menendang bajingan itu sampai mati. Kamu dan mereka berada dalam kelompok yang sama. Kuina Bai menatap Sun Huo dan bertanya dengan dingin. Tidak. Sun Huo buru-buru melambaikan tangannya.
Kakak Huo, kamu. Bajingan yang jatuh ke tanah memandang Sun Huo dengan kosong. Sun Huo melangkah maju dan menendang dan meraung, siapa saudaramu Huo? Minggir. Kemudian dia tersenyum kepada Kuina Bai dan Lenden Sen dan berkata, orang-orang ini hanya mengenal saya. Sebenarnya, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan salah paham. Tepat pada saat ini, sebuah van melaju dan dua gangster turun dari mobil. Kakak Huo, teriak seorang bajingan dari kejauhan. Sun Huo ingin menangis tanpa air mata. Kedua pengganggu itu melangkah maju dan buru-buru bertanya kepada Sun Huo, saudara Huo, ada apa? Mengapa saudara-saudara itu jatuh? Kuina Bai mendengus dingin, apakah kamu pemimpin mereka? Saudaraku Huo, apakah anak ini memukuli saudara-saudara seperti ini? Apa yang kamu takutkan lakukan? Ayo, menikamnya sampai mati. Seru seorang pengganggu dengan marah. Tempelkan ibumu. Sun Huo menamparnya, dan bajingan yang dia pukul berkeliling beberapa kali. Sun Huo menangis dan berkata kepada Lenden Sen dan Kuina Bai, Tuan Lenden Sen, dan wanita cantik ini, jika sesuatu terjadi pada adik lelaki saya akan minta maaf. Tuan Lenden Sen, biarkan aku pergi kali ini. Dua bajingan di sebelahnya melihat bahwa bos Sun Huo begitu rendah terhadap seorang anak, mereka tidak bisa membantu membuka mulut mereka dan berdiri di tempat. Sun Huo sangat mengenal kengerian Lenden Sen, orang ini adalah iblis pembunuh. 100 kali lebih buruk dari dirinya sendiri. Untuk orang yang kejam seperti Lenden Sen, dia hanya bisa memohon belas kasihan dengan suara rendah, jika tidak hidupnya mungkin tidak dijamin. Aku membiarkanmu pergi. Baiklah. Kamu tidak memukul atau memarahiku, mengapa aku tidak bisa membiarkanmu pergi? Lenden Sen tertawa. Sun Huo sangat gembira dan hampir berlutut, terima kasih, Lang, terima kasih, Lang. Kuina Bai mencubit Lenden Sen dan bersenandung lembut, kamu lupa apa yang saya lakukan. Lenden Sen tersenyum, berdehem, dan melanjutkan, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi ada syarat. Kamu harus mengikutinya ke kantor polisi. Hah? Sun Huo tertegun, lalu menatap Kuina Bai dengan tatapan kosong. Sudut mulut Kuina Bai miring ke atas, memperlihatkan lengkungan glamor, saya Kuina Bai, Kapten Brigade Polisi Kriminal Kota Huahai. Dengan patuh ikuti saya ke kantor polisi untuk bertobat. Apa? Kaulah. Ekspresi Sun Huo berubah. Kuina Bai juga telah mendengar nama Kuina Bai. Dia adalah kapten baru dari pasukan polisi kriminal. Dia mendengar bahwa benteng Bos Zeng direncanakan oleh wanita itu terakhir kali. Menjatuhkan. Ini bukan lelucon. Memikirkan aktivitas yang biasa, membunuh orang, dan menebas orang bukanlah masalah. Status orang kedua dalam komando geng Hualong sudah cukup untuk menembak dirinya sendiri. Kecantikan, biarkan aku pergi. Adik laki-lakiku yang bodoh. Tapi aku janji, kita tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti dunia, Sun Huo berkata dengan cepat. Lenden Sen menyeringai dan mencibir. Jika orang ini tidak menyakiti dunia, babi itu akan dapat memanjat pohon. Lalu apa yang terjadi dengan biaya perlindungan? Kuina Bai bertanya dengan dingin. Yang ini. Pada saat ini, sirene polisi tiba-tiba berbunyi, dan petugas polisi melaju ke tempat ini. Sun Huo terkejut di sekujur tubuhnya, dan dua bajingan di sebelahnya juga terkejut. Akhirnya di sini. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Kuina Bai. Baiklah, kamu sebaiknya mengikutiku ke kantor polisi. Kuina Bai mendengus. Oh sial. Benar-benar jamur sialan, siapa yang menyuruh Lao Su untuk memungut biaya perlindungan di jalan ini? Sun Huo meraung di dalam hatinya, matanya terus berputar, berpikir cepat tentang penanggulangan. Saat ini, lebih dapat diandalkan untuk melarikan diri. Sun Huo berpikir diam-diam di dalam hatinya. Oke, aku akan pergi denganmu. Aku, Sun Huo, melakukan hal-hal dengan hati nurani yang jelas. Cuaca agak dingin. Aku akan pergi ke mobil untuk mengambil sepotong pakaian, dan segera mengikuti kamu ke kantor polisi. Sun Huo menepuk dadanya dan berpura-pura menjadi tampilan yang murah hati. Oke, cepatlah. Kuina Bai mengangguk. Sun Huo dengan tenang berjalan ke depan mobil BMW, menekan kunci mobil, dan kemudian dengan cepat membuka pintu, bergegas ke kursi pengemudi, menyalakan kecepatan kelahiran tercepat, mulai, bergeser, dan menginjak pedal gas. Wajah Kuina Bai tiba-tiba berubah,
dan dia tiba-tiba bereaksi, kamu ingin lari. Oke, aku akan membantumu menyelesaikannya, tetapi kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Setelah selesai berbicara, Landon Sen melesat seperti anak panah dari tali, mencapai kecepatan ekstrim, mengaduk awan debu. Itu kebetulan berada di depan bagian depan mobil persis ketika BMW melaju ke depan. Landon Sen membungkuk, menggenggam bagian depan mobil dengan kuat dengan kedua tangan. Minumlah. Dengan minuman rendah, mata Landon Sen memadat, lengannya dengan penuh semangat mengangkat seluruh mobil BMW. Mobil sudah mulai, dan roda berputar cepat, tetapi tidak di tanah, tetapi di udara. Menonton adegan ini, Kuina Bai dan Tang Yu menumbuhkan rahang mereka dan tidak bisa berdekatan lagi. Tang Yu menggosok matanya tanpa sadar, berpikir dia telah melihat ilusi. Apakah ini masih kekuatan yang bisa dimiliki manusia? Sun Huo di dalam mobil sangat ketakutan sehingga dia berteriak dengan aneh, mengguncang setir dengan gila. Bab 254, I Won't Let You Go. Tepat pada saat ini, beberapa mobil polisi melaju, dan seorang polisi berjalan keluar dari mobil dengan cepat, hanya untuk menyaksikan pemandangan ini, dan semua orang terpana sebentar. Sun Huo di dalam mobil kebetulan dapat melihat kepala Landon Sen. Landon Sen tersenyum padanya, tubuh Sun Huo bergetar dan dia sangat ketakutan. Hentikan untukku dengan patuh. Landon Sen mencibir, lalu membalik tubuh itu, dan meletakkannya di tanah dengan bang keras, masih berputar dalam 4 putaran. Ekspresi orang-orang itu sangat menarik, wajah mereka kusam, dan mereka memandang Landon Sen dengan mata yang sama seperti mereka memandang alien. Mengangkat mobil dengan tangan kosong, kekuatan ini hanya akan melawan langit. Sudah selesai, orang ini tidak bisa lari, Landon Sen tersenyum pada Kuina Bai. Kuina Bai sedikit terdiam, dan terbatuk dan berkata, aku mengerti. Inspektur Wang, ada berapa orang di sini? Kuina Bai melangkah maju dan bertanya kepada seorang petugas polisi. Kapten White, total 32 orang telah datang. Kuina Bai mengangguk dan segera memesan. Anak-anak lelaki yang jatuh di tanah diangkat satu persatu oleh polisi dan dikirim ke ambulans. Ada juga beberapa yang mati, dan tubuh mereka dibawa langsung. Beberapa polisi bergegas dan menarik Sun Huo keluar dari BMW yang terbalik, dan Landon Sen mencondongkan tubuh ke depan. Melihat Sun Huo yang berdebu, Kuina Bai dengan dingin mendengus, kamu sangat berani, apakah kamu berani berbohong padaku? Berapa banyak kaki yang kamu miliki? Aku akan merekrut mereka semua. Sun Huo berkeringat liar di dahinya, sial, hari ini benar-benar buruk. Tetapi jika dia tidak melihat Landon Sen di sini, bagaimana dia bisa takut pada Kuina Bai? Sen, saya mohon, karena saya telah menyelamatkan kakak Anda terakhir kali, Anda harus membiarkan saya pergi kali ini. Sun Huo dengan cepat memohon kepada Landon Sen. Landon Sen tidak bisa membantu tetapi mencibir, apakah itu penyelamatan terakhir kali? Orang-orang Sun Huo yang menangkap Claire Lin, jadi lebih baik mengatakan bahwa orang ini adalah pelakunya. Polisi menangkap Anda, bukan saya, jangan mendekati saya. Orang lain yang merasa saya mengenal Anda dengan baik, kata Landon Sen malas. Kuina Bai juga sedikit skeptis, orang ini tidak menganggap dirinya serius, tetapi dia tampaknya sangat takut pada Landon Sen. Tuan Landon Sen, saya bisa memberitahu Anda beberapa rahasia Hualong Gang, selama Anda membiarkan saya pergi, Sun Huo berkata dengan tergesa-gesa. Landon Sen tidak begitu tertarik pada geng Hualong. Selain itu, ada Li Fei di geng Hualong. Hualong Gang. Siapa kamu dari Hualong Gang? Kuina Bai melirik alisnya dan bertanya dengan dingin. Landon Sen menggaruk kepalanya, lupa memberitahumu bahwa orang ini adalah anak kedua dari Hualong Gang, Sun Huo. Apa? Kuina Bai dan sekelompok polisi tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuh mereka. Geng Hualong dianggap sebagai pasukan bawah tanah tua di kota Huahai. Pasukan ini berakar dalam. Nama Sun Huo, Kuina Bai juga telah terdengar sebelumnya, tetapi ia tidak mengharapkannya menjadi orang ini di depannya. Kuina Bai tampak serius, mengambil pistol di pinggang petugas polisi di sebelahnya, menunjuk ke dahi Sun Huo, dan menginstruksikan beberapa petugas polisi, cepat bawa orang ini pergi. Ekspresi Sun Huo menjadi jelek seperti wajahnya menjadi jelek. Dia mengertakkan giginya dan berkata, Landon Sen, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau.
Saya tidak kekurangan uang untuk saat ini. Landon Sen terlihat cuek, dan kemudian mengingatkan Kuina Bai, orang ini adalah anak kedua dari geng Hualong. Jika Anda ingin menangkapnya, berhati-hatilah karena orang ini diberikan kepadanya oleh geng Hualong. Dirampok. Bagus. Kuina Bai segera mengangguk. Ada preseden, adik laki-laki Yuan Ye dibawa pergi terakhir kali, dan Yang Hu sangat marah dengan insiden itu. Landon Sen, aku tahu Yuan Ye punya banyak uang. Aku bisa memberitahumu di mana itu. Sun Huo menunjukkan sedikit panik. Landon Sen menepuk bibirnya, ngomong-ngomong, aku tidak kekurangan uang. Ketika Lao Su kekurangan uang, aku akan bertanya pada Yuan Ye tentang hal ini, dan kamu tidak perlu mengatakannya. Yah, kalian berdua menonton dengan cermat, jangan biarkan orang ini melarikan diri, kata Landon Sen kepada dua polisi yang memegang Sun Huo. Jika Sun Huo melarikan diri, dia mungkin menyebabkan masalah baginya. Iya. Mungkin itu adalah kata-kata Landon Sen dengan aura, atau mungkin tangan yang baru saja diungkapkan Landon Sen. Polisi-polisi ini secara tidak sadar menganggap Landon Sen sebagai tingkat yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Landon Sen, kau ingat untuk Lao Su. Suatu hari, Lao Su ingin kau berlutut di kakiku. Sun Huo tidak bisa membantu tetapi meraung pada Landon Sen. Orang inilah yang merampok uangnya, memerasnya lagi, dan kali ini menghancurkannya, dan kebencian Sun Huo telah membengkak ke dunia nyata. Landon Sen melangkah dan menginjak pergelangan kaki Sun Huo tanpa ampun dengan kaki kanannya. Dengan suara renyah, Sun Huo mencabut kaki kanannya dengan teriakan. Dengan cara ini kamu tidak bisa lari. Karena kamu ditanam, kamu sebaiknya tetap di penjara dengan patuh. Landon Sen mendengus dingin. Kuina Bai mengatakan kepada beberapa polisi bahwa dia pergi. Ya, petugas putih. Sun Huo segera dibawa ke mobil polisi. Landon Sen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sun Huo berteriak, wajahnya sangat terdistorsi. Jujurlah. Kuina Bai mengarahkan pistol ke dahi Sun Huo. Kuina Bai memerintahkan beberapa petugas polisi untuk berpatroli di daerah ini. Setelah menyiapkan pemakaman, Kuina Bai berkata kepada Tang Yu, aku akan pergi ke kantor polisi dulu, Xiao Yu, kamu langsung pulang. Bagus. Tang Yu mengangguk. Beralih ke Landon Sen, mata indah Kuina Bai menunjukkan sedikit rasa terima kasih, dan dia berbisik, terima kasih telah membantu saya lagi. Landon Sen dengan santai berkata, tidak apa-apa, tetapi Anda tidak perlu mengundang saya untuk makan malam di rumah Anda lain kali. Kamu. Aku tidak terlalu malas untuk bertanya. Setelah mengatakan ini, wajah Kuina Bai memerah, dengan marah masuk ke mobil polisi, dan langsung pergi. Setelah mengobrol dengan Tang Yu, Landon Sen naik taksi dan pergi. Ada terlalu banyak hal hari ini, kasino bertarung lagi, Kuina Bai dirawat, dan sekelompok ular tanah ditemui, bahkan Landon Sen merasa sedikit lelah secara mental. Di taksi, Landon Sen menyalakan ponselnya dan menyalakannya. Pesan teks yang tidak terjawab ditampilkan. Ponsel Landon Sen telah dimatikan karena dia berada di kasino sebelumnya. Landon Sen membalik-balik pesan teks, yang dikirim oleh Rose sekitar jam 11. Kamu tidak bisa melewati. Kakek mengundang saya dan Xiao Xiao untuk makan malam ini. Kami mengobrol terlambat dan kami tinggal di hotel. Adik Xiao Xiao ada di villa. Pergi dan katakan halo padanya jika Anda punya waktu. Setelah membaca pesan teks, ekspresi Landon Sen menjadi sedikit aneh, mengatakan bahwa Rose, gadis bodoh ini, dapat benar-benar yakin bahwa dia dan saudara perempuannya Sasa tinggal di sebuah villa sendirian. Tetapi pada titik ini, orang sudah tidur. Landon Sen terlalu malas untuk berpikir, kembali ke keluarga-keluarga Zeng, sudah jam 1 pagi. Membuka pintu villa dengan kunci, Landon Sen melangkah masuk. Aula itu gelap, tetapi kamar mandi di lantai 2 cerah. Landon Sen mengangkat alisnya dan berjalan menuju kamar mandi. Tiba-tiba ada teriakan. Episode 255. Apakah orang itu di kamar mandi, adik perempuan Nona Liu? Teriak Landon Sen. Apa? Tiba-tiba ada teriakan di kamar mandi, diikuti oleh suara gaduh. Orang di penjual itu sepertinya jatuh dan memecahkan sesuatu. Orang di kamar mandi itu memang Cleo Liu, dan sudah lewat jam 11 setelah kembali dari kasino. Mendengar bahwa pengawal Suster Su akan kembali, Cleo Liu menunggu sebentar. Tetapi di pagi hari, Landon Sen tidak kembali,
Cleo Liu sedikit mengantuk, siap untuk mandi dan tidur. Ketika Landon Shen berjalan ke villa, Cleo Liu kebetulan sedang mandi di kamar mandi, hampir selesai mencuci, tepat saat dia akan mengenakan piyamanya. Cleo Liu terkejut ketika dia mendengar suara pria itu tiba-tiba datang dari luar, dan tanpa sengaja meluncur ke meja rias di samping, dan tergores dan berdarah dari kaca. Mendengar gerakan itu, Landon Shen dengan cepat datang ke pintu kamar mandi dan mengetuk pintu, berkata, "Apakah kamu baik-baik saja? Jangan masuk." Ah, darah. Suara panik Cleo Liu datang dari dalam, diikuti oleh teriakan lain. "Apakah Anda terluka?" Landon Shen mengerutkan kening, dan hendak mendorong pintu terbuka setelah berbicara. "Kamu belum datang. Siapa kamu?" Cleo Liu bertanya dengan waspada. "Aku pengawal Rose, haruskah adikmu memberitahumu?" kata Landon Shen. Begitu suara itu jatuh, Cleo Liu membuka pintu kamar mandi. Landon Shen melihat Cleo Liu mengenakan piyama merah muda dengan dua paha putih dan ramping terbuka. Rambutnya sedikit lembab, dan tangan kanannya menarik kerah dengan erat, mencoba menutupi bra kuning muda di dadanya. "Ah, ini kamu." Cleo Liu memandang Landon Shen, wajahnya yang cantik berubah warna sedikit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Landon Shen juga terkejut, dan bertanya, "Kamu? Apakah kamu saudara perempuan Sasa?" Tanpa diduga, saudara perempuan Sasa sebenarnya adalah Sandera yang dia selamatkan, saudari yang dia temui di kasino. Aku Cleo Liu, adik perempuan Sasa." Cleo Liu tersipu dan berkata dengan canggung. Tanpa diduga, pengawal Rose sebenarnya adalah Landon Shen. Pria misterius ini baru saja akan mengambil langkah maju, wajah cantik Cleo Liu sedikit pucat, dan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan dengungan yang menyakitkan. Ada genangan darah di tanah, jelas ditinggalkan oleh Cleo Liu, dan gelas porselen yang pecah berserakan di tanah. "Apakah Anda terluka? Di mana lukanya?" Landon Shen mengerutkan kening dan menatap tubuh Cleo Liu. "Kentut. Di pantat." Cleo Liu menggigit giginya dan memerah ke akar telinganya. Landon Shen sedikit terdiam dan sedikit sakit kepala. Lukanya terlalu memalukan. Dia bertanya, "Bisakah kamu keluar?" Cleo Liu mencoba mengambil langkah, lapisan kabut muncul di sudut matanya, yang sepertinya menyakitkan. "Aku akan memberimu perawatan darurat terlebih dahulu, apakah kamu mengenakan pakaian dalam?" Landon Shen bertanya lagi. "Aku." Cleo Liu tampak canggung tak bisa berkata-kata. Landon Shen juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pertanyaan yang diajukannya. "Tidak. Tidak pakai." Cleo Liu menggelengkan kepalanya. Hati Landon Shen melonjak tanpa bisa dijelaskan, dan berkata dengan sedikit malu, "Jangan salah paham, aku ingin memperlakukanmu, untuk tidak memanfaatkanmu, tolong percaya padaku." Cleo Liu mengangguk dan berkata, "Saya percaya." "Oke, lepas celanamu dan biarkan aku memeriksanya," kata Landon Shen lagi. "Kamu." Wajah Cleo Liu memerah, benar-benar terdiam. Landon Shen dengan cepat menambahkan, "Ini untuk melihat di mana cederanya, bukan untuk melihat tempat lain." Wajah Cleo Liu begitu panas sehingga dia merasa malu dan memintanya untuk menunjukkan pantatnya kepada seorang pria. Cleo Liu tidak bisa menerimanya, apalagi dia belum mengenakan pakaian dalam. "Lupakan. Lupakan saja, itu bukan cedera serius, Tuan Shen, tolong bantu saya meminta pelayan untuk datang dan membantu saya." Cleo Liu mencoba menenangkan dirinya. "Sulit membuat orang merasa sangat terlambat. Pakaian Anda berlumuran darah. Lukanya mungkin serius. Jika Anda menyeretnya, Anda mungkin memiliki bekas luka. Jika Anda mempercayai saya bisa merawat Anda sekarang," kata Landon Shen. Cleo Liu sangat malu dan malu. Dia terjerat sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, tolong, Tuan Shen." Lagi pula, dia adalah penyelamatnya sendiri, dan karakter Liu Lang dari Landon Shen bisa dipercaya. Landon Shen melangkah maju dan berjalan di belakang Cleo Liu. Cleo Liu diam-diam menghela nafas lega di hatinya. Landon Shen tidak menghadapinya, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pikiran jahat di hatinya. "Yah, kamu menarik pakaianmu sedikit dan biarkan aku melihat," kata Landon Shen dengan tenang. "Oke." Cleo Liu menjawab dengan wajah memerah, dan melepas celananya sedikit. Melihat bokong indah seputih salju, Landon Shen juga sedikit antusias,
dan memaksakan dirinya untuk tenang. Dia melihat pinggul kanan Cleo Liu memotong luka panjang 4 hingga 5 cm, dan juga mengekspos sepotong kecil porselen kaca. Filmnya, darah masih mengalir keluar, cukup mengejutkan. Turunkan sedikit lebih jauh, kata Landon Shen lagi. Cleo Liu menggigit giginya, menahan rasa malu yang kuat di hatinya, dan terus menarik celana yang ke bawah. Dia tidak pernah membuat langkah memalukan di depan anak laki-laki, dan Landon Shen adalah yang pertama. Anda tidak menyakiti arteri, jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengeluarkan fragmen di dalam, dan kemudian menghentikan pendarahan. Mungkin sedikit menyakitkan, Anda menanggungnya terlebih dahulu, kata Landon Shen dengan suara berat. Oke. Aku sudah melakukan ini, dan Cleo Liu tidak punya ruang untuk menolak. Landon Shen sudah menekan kedua tangannya di kedua sisi luka, dan saya harus mengatakan bahwa kulit pinggul Cleo Liu sangat lembut dan elastis. Keke. Landon Shen mengesampingkan pikiran tidak ramah. Landon Shen menangani cedera kecil dengan tingkat ini dengan mudah. Dia sedikit memukul tangannya dengan jejak energi nyata, dan dia sudah menyedot pecahan kaca, beberapa pecahan kaca, dan aliran kecil darah. Landon Shen menekankan pinggul Cleo Liu untuk sementara waktu, dan darahnya perlahan berhenti. Wajah cantik Cleo Liu memerah, dan rasa malunya yang kuat membuat tubuhnya sedikit bergetar. Dia ingin melarikan diri dari rasa malu ini. Oke. Landon Shen terlalu malu untuk membiarkan gadis itu bertahan begitu tidak nyaman, dan melepaskan tangannya. Saraf Cleo Liu tegang, merasakan tangan Landon Shen menjauh dari tempat itu, dan akhirnya dia lega. Jangan bergerak. Kamu bisa istirahat selama 2 hari. Aku akan mengambil obat untukmu nanti. Kamu tidak akan meninggalkan bekas luka di sini, kata Landon Shen lagi. Terima kasih. Terima kasih. Suara Cleo Liu sekecil nyamuk. Dia menarik celananya dengan panik, wajahnya sudah merah seperti apel matang. Dia bahkan memiliki perasaan tidak realistis. Dia terlalu malu untuk menunjukkan Landon Shen dengan pantat barunya sekarang. Jika Anda berjalan sekarang, luka mungkin terbuka. Mengapa Anda tidak pergi tidur? Kata Landon Shen kepada Cleo Liu.